Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah biologi umum dan seterusnya kepada teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami mengenai sistem ekskresi dan sistem gerak pada manusia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Pemateri yang pertama adalah Fitra Adinda Pratiwi dengan NIM 21035142. Pemateri kedua yaitu Nabila Karisma Putri dengan NIM 21035090. Selanjutnya, saya sendiri sebagai moderator yaitu Nur Ika Wulandari dengan NIM 21035150. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dilakukan oleh pemateri pertama, yaitu Fitra. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada manusia, yaitu tepatnya adalah sistem ekskresi. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling tergantung dan saling mempengaruhi. Manusia memiliki 9 sistem organ, diantaranya yaitu sistem pencernaan, pernafasan, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem gerak, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, dan sistem hormon. Pada bab ini, kami akan menjelaskan 2 sistem organ pada tubuh manusia, yaitu sistem ekskresi dan sistem gerak. Yang pertama, sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang yang jumlahnya 2 yang berada di kanan dan kiri tulang belakang. Berat ginjal pada lelaki dewasa sama dengan 120-170 gram. Pada wanita dewasa yaitu 115-155 gram. Rata-rata volumenya 146 cm kiri dan 134 cm kanan. Pada ginjal ini terjadi proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Pada tahap filtrasi ini merupakan proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, akan tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Proses yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kemudian ginjal memiliki beberapa fungsi yang terdapat dalam tubuh. Yang pertama, melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Yang kedua, mengatur tingkat keseimbangan air. Yang ketiga, mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu adalah kulit. Kulit merupakan lapisan pelindung terluar pada manusia yang berperan dalam mengeluarkan zat-zat sisa yang terdapat dalam tubuh. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan sebuah lapisan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisannya tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan Malpighi merupakan
Lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jamad. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisannya dikenal lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang ketiga yaitu lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel-lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi dari benturan sehingga sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau C2 dan uap air atau H2O. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara sendiri berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, dan hal itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang keempat yaitu adalah hati. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan racun yang ada pada hati disebut dengan proses detoksifikasi. Sebagai orang yang berperan dalam sistem ekskresi, karena ekskresi menghasilkan getah empedu dan urea, hati memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menghasilkan getah empedu. Getah empedu merupakan hasil perombakan dari sel darah merah yang terdiri dari dua komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu bertugas untuk mengemulsi lemak, sementara zat warna empedu berfungsi untuk membuat fases dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu atau kekuningan. Yang kedua yaitu menghasilkan urea dan amonia. Urea dan amonia merupakan salah satu hasil perombakan protein yang harus dibuang dari tubuh karena beracun. Urea akan diserap ke dalam darah, disaring oleh ginjal, lalu keluar dari tubuh bersama dengan urin. Sementara amonia akan diikat oleh ornitin, kemudian dibawa keluar bersama urin untuk dimasukkan ke dalam empedu. Amonia inilah yang akan membuat urin berbau menyengat. Yang ketiga yaitu merombak sel-sel darah merah yang sudah ada. Hasil perombakan sel darah merah ini disebut dengan globin, zat besi, dan heme. Untuk zat besi dan globin akan diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru, yang dapat digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan untuk heme akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna dan urin feses. Fungsi yang keempat dari hati yaitu mensintesis beberapa zat. Selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi sebagai sintesis zat. Hal ini dikarenakan hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim arginase ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifi yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah mempresentasikan materi tentang sistem ekskresi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan mengenai sistem gerak yang akan dipresentasikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang sistem gerak. Sistem gerak yaitu sistem gerak atau sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem gerak terdiri dari tulang. Bagian-bagian organ penyusun sistem gerak yaitu tengkorak atau kepala, kedua bagian-bagian badan. Bagian badan terdiri bagian anggota gerak, bagian gerak atas, dan anggota gerak bawah. Jenis-jenis rangka berdasarkan bentuk, yaitu satu tulang pipa. Berdasarkan jenis tulangnya satu tulang rawan. Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil dan pada orang dewasa yang terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea,
bronkus, hidung, telinga, antara ruas-ruas tulang belakang. Kedua yaitu tulang pipi. Berdasarkan jenis tulangnya, yaitu tulang keras. Contoh tulang keras yaitu tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangkangan. Jenis rangka yang ketiga yaitu tulang pendek. Berdasarkan jenis tulangnya, tulang keras tulang rangka berfungsi sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, dan sebagai tempat pembentukan sel darah merah, atau sebagai alat jarak pasif. Dua, otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa meletakkan suatu gerakan. Jenis-jenis otot. 1. Otot polos. Ciri-cirinya, otot polos bentuknya gelondong, ujungnya meruncing, dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, bekerja di luar kesadaran, dan terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. 2. Otot lurik. Ciri-cirinya, otot ini berbentuk silindris memanjang, tanpa adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, dan terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan 3. Otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling, dan terdapat percabangan sel. Otot jantung ini bekerja tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos, dan karena itu disebut juga otot spesial. Cara kerja otot. 1. Gerak antagonis. Contoh dari gerak antagonis yaitu kerja otot bicep dan tricep pada lengan atas dan lengan bawah. 2. Gerak sinergis. Contoh gerak sinergis yaitu gerak tulang rusuk akibat kerjasama otot-otot antara tulang rusuk ketika bernafas. Fungsi dari otot yaitu 1. Membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. 2. Membantu sistem pencernaan. 3. Otot berperan dalam sistem pembuangan urin. Otot talus membantu melancarkan buang air kecil, membantu persalinan pada wanita. Otot-otot halus pada sistem reproduksi dan berkontraksi untuk mendorong bayi. 4. Otot berperan dalam menjaga stabilitas tubuh. 5. Otot membantu postur tubuh manusia, berperan dalam hal penglihatan. Mata terdiri dari otot-otot yang bergerak sama untuk menunjang indera penglihatan. 3. Sendi. Jenis-jenis sendi. Menurut sifat gerakannya, persendian. 1. Sendi mati. Persendian yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya persendian antar tulang tengkorak. 2. Sendi kaku. Sendi kaku yaitu persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku. Misalnya persendian antar ruas-ruas tulang sendi kaku. 3. Sendi gerak. Sendi gerak adalah persendian yang terjadi pada tulang satu dengan tulang yang lain, tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Berdasarkan atau jenis gerakannya, sendi terdiri dari sendi aksel, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya persendian antara tulang paha dan tulang betis, persendian antara tulang lengan dengan tulang hasta. 2. Sendi putar, yaitu persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya persendian antara tulang leher dengan tulang atlas, dan juga pada persendian antara hasta dengan tulang pengepil. 3. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya persendian antara gelang bahu dan tulang lengan atas, persendian antara gelang panggul dengan tulang paha. 4. Yaitu sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, contohnya persendian pada ibu jari tangan, persendian antara tulang penggalangan tangan dengan tulang telapak tangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia.
Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya melalui forum diskusi. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.